Halo sob, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya sob. Bertemu lagi kita di Mantap Media. Kali ini kita akan mengulas sejarah terbentuknya negara Palestina. Oke lah kalau begitu, marilah kita mulai. Negara Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Bendera Palestina. Bendera Palestina adalah sebuah bendera dengan 3 warna dari 3 strip horizontal setara, hitam, putih, dan hijau dari atas sampai bawah, yang dilapisi oleh segitiga merah yang timbul dari bagian kerekan. Bendera tersebut berasal dari warna pan-Arab dan dipakai untuk mewakili negara Palestina dan bangsa Palestina. Bendera tersebut mula-mula diadopsi pada 28 Mei 1964 oleh Organisasi Pembebasan Palestina. Lambang negara Palestina. Negara Palestina memiliki lambang berupa burung elang Saladin dengan perisai bendera dan memegang gulungan dengan kata Palestine atau Palestina dengan menggunakan bahasa Arab. Status negara Palestina saat ini adalah negara yang diakui sebagian negara pengamat PBB, diakui oleh 138 negara anggota PBB. Ibu kotanya adalah Yerusalem Timur Ramallah atau pusat pemerintahan. Kota terbesar di Palestina adalah Gaza. Bahasa resmi. Bahasa resmi bangsa Palestina adalah bahasa Arab. Pemerintahan. Sistem kepemerintahan di Palestina adalah republik semi presidensial. Presidennya adalah Mahmud Abbas dan perdana menterinya adalah Muhammad Satayeh. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi 2 entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Algier oleh Dewan Nasional PNC, Organisasi Pembebasan Palestina PLO. Sejarah terbentuknya negara Palestina. Istilah Palestina berasal dari kata Filistin, yaitu suatu bangsa ini menduduki pantai selatan Kanaan pada waktu bangsa Israel memasuki wilayah itu. Daerah mereka belakangan dinamakan Filistea. Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodotus untuk menamai daerah di sebelah selatan Syria dengan ejaan Palestina. Kemudian istilah ini dipakai oleh bangsa Romawi juga. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia dan bangsa Filistin dari Laut Tengah, bangsa Kanaan akhirnya punah. Dengan berbagai perang, bangsa Filistin itu akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel. Wilayah itu kemudian dibagi 2 menjadi wilayah Yudea dan Samaria. Kemudian ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya merebut kembali kemerdekaan mereka dari Kekaisaran Seleukia, Syria, keturunan Yunani di sekitar 160 sebelum Masehi hingga kedatangan Romawi. Kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi di pertengahan abad ke-1 Masehi dan kalah. Pemberontakan kedua dilakukan oleh Simon Bar Kokhba di awal abad kedua Masehi dan kembali berhasil dikalahkan. Pada tahun 135 Masehi, Tineius Rufus, orang Romawi gubernur Yudea, membersihkan bukit Bait Allah sebagai tanda kehancuran total Yerusalem.
Romawi mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Yudea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama Palestina karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel, yaitu Yahudi. Kemudian, orang-orang keturunan Arab baru memasuki wilayah tersebut pasca era Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Bangsa Arab menguasai wilayah tersebut hingga kemudian wilayah tersebut menjadi wilayah mayoritas keturunan Arab. Wilayah ini dikenal sebagai negara Transjordania. Seusai Perang Dunia Kedua, Inggris membagi wilayah ini menjadi 3 bagian, yaitu Israel, Yordania, dan wilayah Arab yang nantinya dinamai Palestina. Demikianlah ulasan kita kali ini. Bila ada kesalahan kata dari pengucapan kami mohon maaf ya sob. Sampai jumpa lagi di kabar kita berikutnya. Mantap media untuk sobat mantap.